Pemirsa, wartawan jadi sasaran intimidasi pria tidak dikenal saat meliput penipuan penyalur tenaga kerja di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bahkan sempat mengajak berkelahi wartawan. Seseorang pria tak dikenal tiba-tiba mengadang wartawan yang tengah meliput kasus penyaluran tenaga kerja bodong di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Sambil membuka bajunya, pelaku terus melakukan aksi provokasi menentang wartawan yang tengah meliput. Pelaku lalu didorong warga agar pertikaian tak terjadi. Sebelumnya, viral sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja abal-abal. Pencari kerja yang datang diiming-imingi bisa bekerja dengan membayar mulai dari Rp600.000 hingga Rp1,8 juta. Menurut warga, sudah 2 bulan lebih para pelaku melakukan aksinya di ruko ini. Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Lupa lagi nama PT. Tapi diiming-imingin pekerjaan. Iya, udah. Itu pekerjaannya. Mungkin dia masang ini apa iklan atau gimana, Pak? Bekasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami lakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari. Usai viral, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung ke lokasi, namun ruko sudah kosong dan dikunci dari luar. Saat ini kasus penipuan sudah ditangani Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Rawalumbu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ayus melaporkan. Oh, lah potongan anak yang lo. Piye maksudmu iki? Inilah aksi tidak terpuji CT 17 tahun terhadap neneknya, Mbah Pahmit di Desa Warung Karanganyar, Gerobokan dan viral di media sosial. Pelaku menarik paksa neneknya untuk masuk ke dalam rumah namun mendapatkan perlawanan. Namun CT kembali membalas dengan memukul di bagian tangan. Tak hanya itu, pelaku memaksa neneknya untuk mengeluarkan uang di dalam sakunya. Aksi tidak terpuji berlanjut dengan memiting tubuh Mbah Patmi. Setelah dilepas usai berteriak, Mbah Patmi memberikan uang kepada cucunya. Pelaku pun langsung pergi setelah menerima uang. Selama ini CT bersama Dede, kakak kandungnya, tinggal dan diasuh oleh neneknya sejak kecil akibat kasus perceraian kedua orang tuanya. Sementara dari hasil pengamatan, kedua cucu Mbah Patmi mengalami gangguan kejiwaan yang disebabkan perceraian kedua orang tua lantaran tidak ada kasih sayang orang tua sejak kecil. Rencananya, petugas terkait berencana akan memberikan rehabilitasi kejiwaan terhadap kedua gadis tersebut untuk memulihkan mentalnya. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ayus melaporkan. Kebakaran hebat terjadi saat karyawan sedang sibuk kerja di ruang produksi. Kebakaran berawal dari salah satu ruangan yang mengeluarkan asap hitam tebal. Bahkan sempat terdengar suara ledakan keras hingga karyawan pabrik yang berada di sebelahnya dievakuasi ke tempat lebih aman. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari kawasan industri Surya Cipta, BPBD Karawang dan dari kawasan Kim untuk memadamkan kobaran api. Sejumlah bagian bangunan pabrik ludes terbakar dan mengalami kerusakan berat. Api baru bisa dipadamkan setelah beberapa jam. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Anita. Apa kabar kamu Anita? Selamat pagi Angel, tentunya ini hari Rabu, jadi semangat harus menggebu-gebu nih. Betul sekali, dan mengawali hari Rabu ini dengan penuh semangat, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain bersama saya Angelika Devagam. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Pemirsa, sudah sangat meresahkan 4 penagih utang atau mata elang dirazia polisi di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Seluruh penagih utang pun diperiksa di kantor polisi.
Polisi melakukan razia terhadap pria yang menjadi penagih utang atau mata elang yang kerap beroperasi di pinggir jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Aksi komplotan mata elang sudah sangat meresahkan karena seringkali melakukan aksi perampasan berdalih motor menunggak bayar. Hasilnya, 4 orang diamankan dan digelandang ke Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan. Kita amankan beberapa material yang dianggap selama ini meresahkan masyarakat. Pak, untuk yang berhasil diamankan ada berapa orang, Pak? Yang dapat kami amankan 4 orang, kemudian kami lakukan pemeriksaan, kemudian juga kami beritahu bahwa dilarang adanya penagihan-penagihan yang tidak sesuai prosedur. Polsek Cengkareng menyatakan patroli pemberantasan mata elang digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, wartawan jadi sasaran intimidasi pria tidak dikenal saat meliput penipuan penyalur tenaga kerja di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bahkan sempat mengajak berkelahi wartawan. Seseorang pria tak dikenal tiba-tiba mengadang wartawan yang tengah meliput kasus penyaluran tenaga kerja bodong di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Sambil membuka bajunya, pelaku terus melakukan aksi provokasi menantang wartawan yang tengah meliput. Pelaku lalu didorong warga agar pertikaian tak terjadi. Sebelumnya, viral sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja abal-abal. Pencari kerja yang datang diiming-imingi bisa bekerja dengan membayar mulai dari Rp600.000 hingga Rp1,8 juta. Menurut warga, sudah 2 bulan lebih para pelaku melakukan aksinya di ruko ini. Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Lupa lagi nama PT. Tapi diiming-imingin pekerjaan. Iya, udah. Itu pekerjaannya. Mungkin dia masang ini apa iklan atau gimana, Pak? Lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari. Usai viral, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung ke lokasi, namun ruko sudah kosong dan dikunci dari luar. Saat ini kasus penipuan sudah ditangani Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Rawalumbu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan supir santroni rumah mantan majikannya lalu menggasak barang berharga di Bandung, Jawa Barat. Ya, akibat aksinya ini korban mengalami kerugian hingga senilai Rp200 juta. Seorang pria berinisial AP terekam kamera saat mencuri sebuah mobil di Jelamprang, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbekal kunci yang diambil dari dalam rumah, ia dengan leluasa membawa kabur mobil korban. Rupanya pelaku terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Korban sempat curiga karena musik yang diputarnya tiba-tiba mati dan pintu terkunci dari luar. Setelah membuka paksa pintu, ia mendapati ponsel dan dompetnya hilang. Ternyata pelaku juga menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati karena pernah dituduh menggelapkan uang kantor oleh korban yang merupakan atasannya. Ya, pada saat sedang mandi, kemudian membawa kabur kendaraannya. Jadi kendaraannya ini jenis Sigra. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Wonosobo dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria mengaku anggota polisi dan memeras pekerja bangunan di Bogor, Jawa Barat. Bahkan pelaku sempat menodongkan senjata api mainan serta melakukan penganiayaan. Dua pelaku pemerasan, Ferdiansyah dan Rifri Aulia, digelandang akibat memeras 2 tukang bangunan di Jalan Pajajaran, Bogor. Saat melakukan aksinya, pelaku mengaku sebagai buser polisi. Pelaku mengenakan rompi berlogo Bareskrim menakuti korban usai menemukan situs judi online di handphone korban.
Korban diperas Rp500.000 hingga ponsel disita sebagai jaminan. Bahkan, korban sempat dihajar dan ditodong pistol mainan agar mau menuruti kemauannya. Korban diikuti oleh 2 orang, kemudian handphonenya dicek atau diperiksa oleh orang yang berpura-pura sebagai polisi, bahwa ditemukan ada situs judi online di handphonenya. Dari para pelaku, polisi mengamankan 2 ponsel, rompi berlogo Bareskrim, dan senjata api mainan sebagai barang bukti. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal sering dimarahi menjadi motif remaja 14 tahun tega menganiaya kakeknya dengan pisau dapur di Purwakarta, Jawa Barat. Korban menderita luka tusukan di sejumlah bagian tubuh hingga banyak mengeluarkan darah. Remaja 14 tahun berinisial ALH, temannya RAW 13 tahun, ditangkap anggota Jatanras Satreskrim Polres Purwakarta di tempat persembunyiannya. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Polres Purwakarta untuk diperiksa. Kepada polisi, mereka mengaku berencana membunuh Suyono, 69 tahun yang merupakan kakek salah satu pelaku. Ia kesal karena sering dimarahi korban. Kedua pelaku menganiaya korban bertubi-tubi dengan pisau dapur. Mereka menduga korban sudah tewas dan berniat membuang tubuhnya ke belakang rumah. Namun warga keburu berdatangan hingga mereka pun langsung kabur. Terjadilah perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, yang mana korban ini adalah kakeknya sendiri dari ALH. Peristiwa tersebut terjadi ketika saudara ALH meminjam kendaraan korban. Sebelumnya, korban ditemukan tetangganya tergeletak bersimbah darah di lantai warungnya di perumahan Ciganea Indah, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Korban menderita luka tusukan di sejumlah bagian tubuh hingga banyak mengeluarkan darah. Hingga kini korban masih dirawat secara intensif di RSUD Bayu Asi, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 warga negara asing menggasak sejumlah uang di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam aksinya, mereka berpura-pura menukar uang dan menghipnotis kasir toko. Kamera CCTV merekam 2 warga negara asing mendatangi sebuah toko di kawasan PPST Jalan Raya Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Salah seorang pelaku berpura-pura membeli dan menukar uang di kasir. Namun tak lama kemudian satu pelaku lain mengambil uang dari laci kasir. Pelaku beraksi dengan memaksa korban dan tanpa banyak bicara, langsung mengambil uang dari laci kasir yang nilainya mencapai 2 juta rupiah. Nah, tapi tetap maksa itu nggak tanpa ngomong, nggak tanpa apa, langsung ngambil uang. Laci itu langsung diambil uangnya, langsung didata, padahal kondisi laci itu masih lacak-lacakan uangnya. Pokoknya harusnya ada uang itu 4.700.000 lebih, itu cuma ada uang 2.700.000. Para pelaku diduga menghipnotis korban dalam melancarkan aksinya. Namun aksi pencurian ini belum dilaporkan pemilik toko ke polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 1 bulan terakhir, belasan tersangka kasus narkoba ditangkap polisi di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam 10 kasus yang terungkap, polisi menyita barang bukti narkoba bernilai hingga 2,2 miliar rupiah. Belas pengedar narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka ditangkap dalam sebulan terakhir dalam 10 kasus narkoba. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti senilai 2,2 miliar rupiah ganja, senilai 700.000 rupiah dan pil ekstasi senilai 33,6 juta rupiah. Untuk nilai ekonomis, kemudian juga perlu kami sampaikan yaitu sabu sebesar 1,52627 gram bruto itu senilai 2.289.000.000 rupiah.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya ungkap tindak pidana narkotika dan musnahkan barang bukti pada periode bulan Februari hingga April 2025. Sebanyak 315,7 kg dimusnahkan dan sebanyak 2.000 lebih tersangka telah diamankan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Jajaran ungkap tindak pidana narkotika periode bulan Februari hingga April. Sebanyak 2.000 lebih tersangka telah diamankan dan 315,7 kg 9 jenis narkotika terdiri dari ganja, ekstasi, sabu, tembakau sintetis, obat berbahaya, liquid narkotika atau THC, ketamin bubuk, kokain, dan bubuk sinte diamankan. Barang bukti yang dimusnahkan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya sebanyak 172.991 gram ganja, 12.726 gram sabu, dan 23.025 butir ekstasi. Sementara sisa barang bukti akan dimusnahkan di RSPAD Gatot Subroto. Sementara pemirsa, pasca kecelakaan, polisi langsung menggelar olah TKP laka maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Sopir mobil travel diduga mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Personel Laka Lantas Polres Sumedang serta PJR Polda Jabar menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan kilometer 189 Tol Cisumdawu, tepatnya di wilayah Cimalaka. Dari hasil olah TKP terungkap tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Sementara karena tidak ada pengereman, dugaan sementara tidak ada upaya pengereman berjalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Pemirsa, karena sakit hati, seorang pemuda mencuri mobil, ponsel hingga dompet di sebuah rumah di Wonosobo, Jawa Tengah. Saat melancarkan aksinya, ia terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Seorang pria berinisial AP terekam kamera saat mencuri sebuah mobil di Jelamprang, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbekal kunci yang diambil dari dalam rumah, ia dengan leluasa membawa kabur mobil korban. Rupanya pelaku terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Korban sempat curiga karena musik yang diputarnya tiba-tiba mati dan pintu terkunci dari luar. Setelah membuka paksa pintu, ia mendapati ponsel dan dompetnya hilang. Ternyata pelaku juga menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati karena pernah dituduh menggelapkan uang kantor oleh korban yang merupakan atasannya. Ya, pada saat sedang mandi, kemudian membawa kabur kendaraannya. Jadi kendaraannya ini jenis Sigra. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Wonosobo dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat menyatroni rumah kontrakan di Gang Puskesmas Jalan Raya Sentex, Ciracas, Jakarta Timur. Tidak tanggung-tanggung, pelaku berhasil menggasak 4 unit motor sekaligus dari lokasi tersebut. Rekaman kamera pengawas menunjukkan salah satu pelaku pencurian memasuki areal parkir rumah kontrakan di Gang Puskesmas, Jalan Raya Centek, Ciracas, Jakarta Timur. Usai merusak gembok pintu pagar, pelaku mengambil sepeda motor yang diincarnya menggunakan kunci khusus untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Dalam hitungan menit, pelaku kembali ke lokasi dan tak tanggung-tanggung membobol 3 unit motor lainnya satu persatu. Salah satu korban menyatakan pencurian keempat unit sepeda motor tersebut terjadi dalam rentan waktu tidak lama berselang.
Pelaku disinyalir beraksi lebih dari 4 orang untuk membawa 4 unit sepeda motor sekaligus. Rawan kecil ya? Rawan ya? Rawan. Cuman kalau selama pagar itu dikunci, sebenarnya nggak apa-apa tuh. Yang kehilangan malah yang depan itu. Sering juga? Depan itu sering kehilangan. Cuman kalau nggak dikunci ya udah mantau terus gitu. Berbekal rekaman CCTV, para korban melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Mereka berharap pelaku segera ditangkap dan motor miliknya bisa kembali lagi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, ini berdalih pertahanan diri menjadi alasan oknum pengacara berinisial S membawa Senpi di Jakarta. Terbukti memiliki senjata api ilegal jenis Makarov kaliber 7,65 mm, oknum pengacara tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Mengenakan baju tahanan, oknum pengacara berinisial S tertunduk malu saat digelandang petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Tersangka jalani pemeriksaan intensif oleh penyidik usai diamankan atas kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Penangkapan S bermula saat mobil yang dikendarainya bersenggolan dengan kendaraan lain di kawasan Senen Jumat lalu. Lantaran terus bersih tegang, S dan seorang pengendara lain diamankan di pos laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat di lapangan Banteng. Saat itulah petugas menyadari jika S membawa senjata api di pinggangnya. Pistol Makarov kaliber 7,65 mm tersebut dibeli dari seorang berinisial A di kawasan Pasar Baru seharga Rp30 juta 9 tahun lalu. Hasil tes urin menunjukkan tersangka S juga positif mengkonsumsi narkoba. Tersangka S sengaja menyimpan dan menguasai dan memiliki senjata api untuk pertahanan diri karena tersangka S sudah 2 kali mengalami serangan dari orang tak dikenal. Selain senjata api jenis Makarov, polisi juga mendapati senjata laras panjang model Mimis, airsoft gun rakitan jenis HS, serta narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang disimpan di dalam mobil. Tersangka melanggar Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, benda diduga granat tangan ditemukan pekerja galian kabel di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Dikira batu, seorang pekerja galian kabel menemukan sebuah benda diduga granat di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Benda yang diduga peninggalan zaman perang itu ditemukan di tanah sedalam 70 cm. Saksi curiga karena melihat pin penarik pada benda itu. Usai menerima laporan, tim teknisi Bom Korps Brimob Polri datang ke lokasi untuk mengevakuasi granat tersebut. Pasti kaget ya Pak. Bentuknya kalau lebih rinci, itu kayak gimana sih kan bentuknya? Bentuknya bulat, di bawahnya kayak ada dudukannya tuh Pak. Terus atasnya kayak ada pelatupnya. Itu ada berapa? Ada 1 sih. Itu terbungkus kain atau di tanah aja gitu? Di tanah, jatuh sama batu lah. Campur sama batu? Iya. Granat kemudian dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok. Polisi pun langsung menyelidiki untuk memastikan granat itu masih aktif atau tidak. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Daerah Khusus Jakarta menggelar konsolidasi guna menyiapkan strategi serta kekuatan dalam menyongsong pemilu 2029 mendatang. Selain memperkuat koordinasi, salah satu agenda konsolidasi ini yakni melakukan pemetaan politik serta persebaran suara Partai Perindo secara maksimal. Untuk mematangkan strategi dalam memenangkan kontestasi pemilu 2029 mendatang, Partai Perindo menggelar konsolidasi dengan Dewan Pengurus Wilayah Daerah Khusus Jakarta. Acara yang digelar di kantor DPP Partai Perindo Menteng Jakarta Pusat ini turut dihadiri jajaran pengurus DPD se-Jakarta. Selain evaluasi, konsolidasi ini juga membedah strategi politik dari proses pemilu 2 periode sebelumnya.
Sebagai partai politik yang kita punya pengalaman di 2 pemilu yang ada, tentunya dengan evaluasi yang ada, kita ingin bertransformasi diri untuk bangkit dan menang. Bagaimana kita menjalin, merajut kekuatan yang ada dengan menguatkan kelembagaan-kelembagaan kita, menyusun target dan strategi yang ada. Sehingga langkah-langkah kita ke depan insya Allah akan lebih ringan lagi untuk mencapai target yang kita lakukan. Yang kemarin juga kita anggap belum berhasil sepenuhnya, tentu konsolidasi ini sebagai bagian dari bagaimana kita menyikapi untuk melakukan pergerakan menuju pemilu 2029. Kita bedah, kita evaluasi lagi apa-apa yang masih kurang di periode kemarin, apa yang kira-kira menjadi penguatan buat DPD-DPD. Konsolidasi di tingkat wilayah ini menjadi penting dalam mempersiapkan kekuatan serta kesulitan para kader di daerah, agar target suara nasional di atas 4% dan lolos ke Senayan di pemilu 2029 mendatang. Konsolidasi untuk membuat Perindo mendapatkan hasil yang sepadan, yaitu mencapai 4% lebih suara di pemilu 2029. Partai yang dipimpin Angela Tanung Sudibyo ini terus berkomitmen membangun kekuatan di daerah melalui para pimpinan dan jajaran pengurus di setiap wilayah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ratusan petugas haji gelombang pertama diberangkatkan ke Tanah Suci. Ya, mereka akan bertugas melayani jemaah haji di Bandara dan Madinah, Arab Saudi. Kementerian Agama memberangkatkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ke Tanah Suci Senin siang. Ada 388 orang yang diberangkatkan pada gelombang pertama. Mereka akan bertugas melayani jemaah di bandara dan di Madinah, Arab Saudi. Lantunan kalimat talbiyah mengiringi rombongan petugas haji dari asrama haji Pondok Gede, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas haji yang diberangkatkan terdiri dari sejumlah lembaga dan instansi seperti TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Ormas, dan media. 388 petugas penyelenggara ibadah haji akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka nantinya akan ditempatkan di daerah kerja atau Dakar di Madinah dan Bandara. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih mengusung tema ramah lansia dan disabilitas. Para petugas haji siap membantu para jamaah di Tanah Suci. Bagaimana kita harus bersabar untuk menghadapi proses-proses itu, bagi saya itu menjadi pengalaman yang modal pribadi saya untuk bisa, dan saya merasa bisa dan mampu berada pada layanan difabel dan lansia ini. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama tiba di Madinah. Di Jakarta, Gigih Irfan melaporkan. Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengukuhkan 120 orang petugas haji kloter Provinsi Jakarta untuk haji 2025 yang meminta kepada para petugas untuk melayani seluruh jemaah dengan setulus hati. 120 orang petugas haji ini akan melayani sekitar 7.000 calon jemaah haji di Tanah Suci. Pengukuhan dilakukan di Balai Agung Balai Kota Jakarta Selasa kemarin. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 1 Mei mendatang. Pramono berpesan kepada para petugas untuk melayani seluruh jemaah dengan sebaik-baiknya. Terpilih menjadi panitia haji merupakan hal yang wajib disyukuri, sehingga dalam menjalankan tugas harus diikuti dengan ketulusan hati. Saya berpesan kepada para petugas haji untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji yang dari Jakarta. Dan jangan sampai petugas haji malah merepotkan dari sisi kesehatan, pelayanan, dan sebagainya. Pemirsa, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Tanah Suci. Mereka melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu untuk selanjutnya disebar ke daerah kerja masing-masing. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sebelum beranjak ke Mekah, mereka terlebih dahulu bersuci dan mengenakan kain ihram serta berniat umroh di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Rombongan petugas haji pun selanjutnya bergeser ke Masjidil Haram yang ada di Mekah untuk bersiap melaksanakan ibadah umroh.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam dari Jakarta, akhirnya saya bersama rombongan petugas haji tiba di Mekah, Arab Saudi. Dan rencananya kita akan menunaikan ibadah umroh. Untuk selanjutnya nanti akan disebar ke daerah kerja masing-masing. Para petugas bersiap untuk melakukan tawaf, diawali dari titik Hajar Aswad yang ditandai adanya lampu hijau di sudut kanan. Para petugas berkeliling Ka'bah selama 7 kali putaran. Selesai tawaf, para petugas pun melakukan sholat sunnah tawaf di belakang Maqam Ibrahim untuk selanjutnya melanjutkan sa'i. Sa'i merupakan rangkaian ibadah umroh dengan berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Usai menjalani 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah, rangkaian terakhir yang dilalui para petugas haji yaitu tahallul. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, dan sekarang di belakang saya rombongan petugas haji mulai melakukan ritual tahallul yang berarti menandakan mereka selesai untuk melaksanakan umroh. Para petugas selanjutnya akan disebar ke daerah kerja Madinah dan bandara untuk menyambut kedatangan para calon jemaah haji Indonesia kloter pertama gelombang 1 di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ihi Irfan melaporkan. Antrean masyarakat membludak pada event pameran Istiqlal yang bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Ya, benar sekali Angel, ini masyarakat berbondong-bondong menghadiri pameran yang digelar oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia bersama dengan Arab Saudi menggelar pameran Khazanah Islam di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta. Warga sangat antusias menghadiri langsung pameran bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Warga memadati area Masjid Istiqlal yang mengakibatkan antrian panjang. Bahkan antrian masuk sudah terjadi sejak pukul 7 pagi, di mana pameran baru akan dibuka oleh panitia pada pukul 10 pagi. Terdapat banyak instalasi menarik yang dipamerkan, seperti miniatur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kunjungan virtual kedua masjid suci tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Udah yang kedua kalinya. Sebelumnya kemarin Sabtu saya kesini sama teman-teman, itu belum ngebludak, tapi Masya Allah ya, sekarang luar biasa banget. Pengen lihat miniaturnya, semoga aja nanti jadi pelaksana pergi haji sungguhan. Amin. Pameran Khazanah Islam tidak dipungut biaya alias gratis. Pameran ini akan berlangsung hingga 3 Mei mendatang. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama melaporkan. Pemirsa, ajang bergengsi Futsal Nation Cup yang digelar untuk persiapan menuju Pro Futsal League musim 2024-2025 ini pada putaran kedua berlangsung di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Ya, setiap tim berebut untuk menjadi juara dengan memberikan penampilan yang terbaik. Kompetisi tengah musim Futsal Nation Cup 2025 berlangsung sengit dengan mempertemukan 7 tim futsal terbaik tanah air di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Laga pembuka Cosmo JNE Jakarta berhasil menumbangkan Unggul FC Malang lewat adu penalti dengan skor 4-1 setelah kedua tim berbagi angka 2-2 di waktu normal. Laga kedua, hujan gol terjadi antara Bintang Timur Surabaya dengan Sadakata United. Bintang Timur Surabaya berhasil menumbangkan Sadakata United dengan skor 5-3. Laga terakhir pun tak kalah sengit. Pangsuma FC berhasil menumbangkan Black Steel FC dengan skor cukup telak 4-1. Di luar dugaan, meski Black Steel FC menguasai jalannya pertandingan, namun Pangsuma FC berhasil memaksimalkan setiap serangan dengan torehan gol. Pastinya kita sudah mempersiapkan diri, tapi langkah awal adalah Nation Cup ini, karena ini sangat penting buat membangun mentalitas tim kita untuk lebih baik lagi dan siap menghadapi putaran kedua. Dengan hasil ini, laga semifinal akan mempertemukan antara Favage Banua melawan Cosmo JNE dan Bintang Timur Surabaya melawan Pangsuma FC di Gor Among Rogo, Yogyakarta pada Sabtu mendatang. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih, Nita dan juga pemirsa. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, coba nikmati olahan rica-rica ayam pedas di warung makan legendaris di Boyolali, Jawa Tengah yang satu ini. Ya, benar sekali Angel, tingkat kepedasannya ini hingga level super, sehingga membuat warung ini selalu diburu pelanggannya dari berbagai daerah yang tentunya penggemar pedas.
Inilah warung makan legendaris Rica-Rica Ayam Bo Usrek di jalan menuju Embarkasi Solo atau lebih tepatnya di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Warung makan dengan menu utama Rica-Rica Ayam ini dikenal dengan olahan rica yang super pedas. Tidak heran, warung yang dirintis sejak 24 tahun lalu ini selalu menjadi tujuan para pencinta kuliner dari berbagai daerah. Rica-Rica Ayam Bo Usrek yang kini dikelola generasi kedua diolah menggunakan banyak cabai rawit dan lada yang dipadu dengan bumbu rempah-rempah khas Boyolali. Cara memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan olahan dengan rasa dan aroma yang khas. Iya, ini teman-teman bandara saya ajak ke sini, Pak. Biar bisa ngerasain nikmatnya Rica Bo Usrek. Pedesnya nendang, Pak, nggak ada tandingannya lah. Pedesnya nendang, Pak, nambah selera makan. Pembelinya dari di sini sekitar, ada yang dari Surabaya, Jakarta, Semarang juga ada. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan ayam lebih dari 100 ekor dan jumlahnya bisa meningkat sampai 150 ekor pada akhir pekan maupun hari libur. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, kombucha, minuman fermentasi yang dibuat dari teh. Nah, siapa sangka minuman ini bisa mengobati masalah pencernaan. Inilah kombucha, minuman fermentasi dari teh hitam atau teh hijau menggunakan koloni bakteri dan ragi atau yang disebut SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Mengandung probiotik, teh fermentasi asal Asia Timur ini bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Berawal pengalaman masalah pencernaannya yang membaik setelah rutin konsumsi kombucha, Anita Hartono menjadi peternak bakteri baik sejak 2021. Anita terus berinovasi meracik teh kombucha varian rasa. 4 tahun digeluti, kini usaha teh kombuchanya laris manis. Dari 1 liter, Anita bisa memproduksi 500 liter kombucha per hari. Beragam pelatihan bisnis turut ia ikuti. Bahkan mendapat penghargaan pengusaha muda brilian dari salah satu bank. Selain menjaga kebersihan dan kehigienisan semuanya ya, itu sulit banget. Oh, sama satu lagi sertifikasi. Nah, dan PMB ini menyediakan semuanya tuh dalam modul-modul yang menurut aku sangat praktikal. Ketika menang gitu, PMB itu kayak pintu-pintu untuk kayak membesar tuh benar-benar terbuka gitu. Pokoknya spot-spot kayak misalnya kayak kemarin ada Beria Sport gitu, kita diberikan booth seperti itu sangat dibuka sekali gitu. Juga mendapatkan bantuan pinjaman, terus kayak misalnya kita butuh QR atau apa gitu-gitu tuh kayak wah itu aksesnya cepet banget lah. Minum kombucha dari awalnya yang aku tuh lemas, nggak mau makan gitu, akhirnya kayak nafsu makan aku balik, terus badan aku jadi lebih segar. Lambat laun itu kondisinya mulai bagus, kulitnya mulai meredak peradangannya, tinggal kulit keringnya malah berapa hari, 2 minggu tuh kulit keringnya udah nggak ada. Berkat kreativitas, kini Anita bisa meraup omset 6,3 miliar per tahun dan memberdayakan lebih dari 30 orang karyawan. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Leman, melaporkan. Pemirsa, viral video aksi premanisme oknum juru parkir resmi minta tarif parkir salah satu pemilik kendaraan roda 4 di pinggir jalan. Ya, saat dimintai karcis, oknum jukir ini justru arogan, berteriak, menantang dan juga memanggil preman untuk menghampiri mobil korban yang aksinya sempat terekam ponsel. Foto sok teh, nama sana mau karcis nak. Foto sok teh, nama sana mau karcis nak. Aksi premanisme kembali menjadi sorotan warga Bandung. Usai video oknum juru parkir minta uang terhadap pengendara yang parkir di pinggir jalan. Beragam komentar warganet membanjiri unggahan video viral tersebut. Mirisnya, oknum juru parkir tersebut mengenakan rompi oranye layaknya jukir resmi dari Dinas Perhubungan. Selain bersikap arogan, tak terima aksi premanisme direkam pengendara. Pelaku sempat ingin merebut ponsel korban. Meski membawa kertas diduga karcis, oknum jukir enggan memberikannya pada korban. Ia pun mengatakan jika uang parkir yang diminta akan disetorkan ke petugas Dishub Kota Bandung. Wali Kota Bandung menanggapi video viral. Dia mengaku salah, tapi kita juga manusia PMB bijaksana bijaksini. Kita kasih dulu bukan ampunan ya, kita kasih dispensasi nggak langsung dipecat. Berharap bahwa
semua bisa teratasi dengan baik, Pak. Jadi ya mungkin pertama mah edukasi dulu, kalau tidak bisa edukasi ya tangkap saja. Satgas Anti Premanisme yang meliputi berbagai unsur hingga TNI dan Polri diharapkan bisa bertindak tegas, memberikan sanksi yang membuat jera pelaku agar hal serupa yang meresahkan warga tak kembali terulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja 15 tahun jadi korban asusila pemilik angkringan tempatnya bekerja di Jombang, Jawa Timur. Mirisnya, korban juga dipaksa melayani 2 rekan bosnya secara bergilir. Setelah sempat buron, polisi akhirnya menangkap 3 pelaku pelecehan seksual terhadap pelayan sebuah angkringan, M, 15 tahun. Ketiganya, KA, 51 tahun, JT, 21 tahun, dan KM, 19 tahun, warga Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi asusila sudah direncanakan pelaku KA dengan memanggil korban ke tempat kerjanya. Pelaku kemudian memerintahkan korban melayani dirinya dan 2 temannya untuk minum minuman keras. KA juga memaksa korban ikut minum. Pelaku kemudian membawa korban ke area persawahan yang sepi dan memaksa korban berhubungan badan. Korban hanya bisa pasrah lantaran diancam akan dibunuh jika menolak. Mirisnya, korban juga dipaksa melayani 2 teman bosnya secara bergilir. Usai melakukan aksi bejatnya, pelaku memberikan uang Rp50.000. Aksi para pelaku pun terbongkar usai orang tua korban yang curiga dengan kondisi anaknya dan langsung melapor ke polisi. Memang sudah direncanakan. Pada saat nyampe di TKP atau di gubuk sawah, ternyata sudah dilakukan pelecehan seksual. Setelah itu pelaku pertama itu langsung mengancam. Polisi telah mengamankan barang bukti pakaian korban dan sepeda motor pelaku. Sementara para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga alami depresi, seorang pria warga negara asing asal Rusia nekat berlari tanpa busana dan alas kaki di halaman Tugu Monumen Nasional Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang. Sejumlah petugas di lokasi sempat kewalahan mengamankan pria tersebut lantaran berlari cukup kencang dari gerbang Monas Timur hingga ke tangga Tugu Monas. Pria warga negara asing ini langsung diamankan petugas TNI dan Satpol PP lantaran melakukan aksi di luar nalar di halaman Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang. Pria asal Rusia ini nekat berlari tanpa busana dan alas kaki dari pintu gerbang Monas Timur hingga ke cawan Monas. Aksi gila itu diketahui petugas yang terkejut melihat pelaku yang tiba-tiba berjalan tanpa busana memasuki gerbang. Saat akan dicegah, pelaku justru berlari kencang ke arah Tugu Monas dan baru berhasil diamankan saat menaiki tangga cawan Monas. Meski semula enggan berbicara, namun pria ini akhirnya mengaku bernama Victor, berusia 36 tahun, asal Rusia. Dirinya menuturkan baru tiba di Jakarta menggunakan kereta api usai mengunjungi Taman Wisata Gunung Bromo, Jawa Timur, seorang diri. Victor juga menjelaskan tidak lagi memiliki kartu identitas lantaran paspornya telah dirusak sendiri di bandara saat baru tiba di Indonesia. Victor mengaku mengalami depresi akibat beban pikiran. You have a passport? Any ID? Cut my passport. When? In the airport. In airport? Yeah, I come to airport, but then I cut my passport so I couldn't fly. Why? Because I'm a Gila. Gila. Usai diberi makan, dimandikan, dan sempat beristirahat, bule Rusia ini dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut sebelum nantinya diserahkan ke pihak imigrasi Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah pohon mahoni setinggi 10 meter tumbang menimpa truk kontainer di Jalan Tubagus Angke, Jakarta. Ya, peristiwa ini terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan itu. Sejumlah personil pemadam kebakaran bahu-membahu memotong pohon besar yang tumbang menimpa truk kontainer di Jalan Raya Tubagus Angke, Jakarta Barat.
Pohon mahoni setinggi 10 meter tumbang bersamaan saat truk kontainer bermuatan suku cadang kendaraan ini melintas dari arah Daan Mogot menuju Tanjung Priok. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur Jakarta Barat. Diduga insiden ini terjadi akibat pohon sudah rapuh termakan usia. Udah miring. Ini pohon jenis apa, Pak? Mahoni. Tingginya berapa nih? Kira ada 10 meter. 10 meter. Ada korban nggak, Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Batang pohon besar yang telah dipotong petugas dievakuasi ke pinggir jalan. Untuk selanjutnya dibersihkan petugas Pertamanan Pemkot Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini, dan pemirsa berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Ya, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Sains pagi bersama Kevin Pakat. Saya Anita Dewi dan saya Jelika Deva undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.